Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Andi Nurul Rahmadani dari kelas Ilmu Politik C dengan NIM F01222008. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan dari prinsip demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari kedua prinsip ini, dan yang ketiga ada contoh negara yang menganut prinsip demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham untuk memberikan kebebasan individu, di mana demokrasi liberal ini juga bisa dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan yang sesuai hukum konstitusional. Oleh karena itu, setiap demokrasi ini, setiap keputusan yang ingin dipilih akan diambil dari keputusan yang mayoritas. Yang kedua ada pengertian dari demokrasi rakyat, yang dimana merupakan bentuk sistem politik di mana kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan dipegang oleh rakyat secara kolektif melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Prinsip utama demokrasi rakyat adalah pemerataan kekayaan, keadilan sosial, dan kontrol yang lebih besar atas ekonomi dan kebijakan negara untuk mencapai kesejahteraan yang kolektif. Yang kedua ada perbedaan utama dalam kedua jenis ini adalah prinsip demokrasi liberal lebih berfokus pada hak individu dan pembatasan kekuasaan pemerintah, sementara prinsip demokrasi rakyat lebih berfokus pada pemerataan kekayaan dan kekuasaan untuk kepentingan sosial dan ekonomi kolektif. Kedua jenis demokrasi ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara di berbagai negara. Yang kedua ada kelebihan prinsip demokrasi liberal. Yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia, yang dimana demokrasi liberal menempatkan kebebasan individu dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Yang ini melindungi individu dari penindasan pemerintah atau mayoritas. Yang kedua ada kebebasan berbicara dan pers. Demokrasi liberal mendorong kebebasan berbicara dan ekspresi. Ini penting menjaga akuntabilitas pemerintah sebagai ide-ide secara bebas. Yang ketiga ada kebijakan publik yang stabil. Dengan sistem pemilihan yang kompetitif, pemerintah dalam demokrasi liberal cenderung menjalankan kebijakan yang lebih stabil dan berimbang untuk mencapai dukungan publik. Kemudian ada kekurangan prinsip demokrasi liberal. Yang pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini merupakan sistem ekonomi dalam demokrasi liberal dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi jika tidak diatur dengan baik. Dan yang kedua ada dominasi kepentingan ekonomi. Demokrasi liberal dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepentingan ekonomi dan perusahaan yang besar yang dapat mengabaikan kepentingan rakyat. Yang ketiga ada ketidaksetaraan politik. Kemampuan individu atau kelompok dengan sumber daya yang lebih besar untuk mempengaruhi politik dapat menghasilkan ketidaksetaraan politik dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Prinsip liberal yang berfokus pada kebebasan individu mungkin mengorbankan perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok. Dan yang terakhir ada kurangnya kontrol terhadap perusahaan besar. Dalam upaya untuk mempromosikan pasar bebas, demokrasi liberal mungkin tidak teratur dan monopoli secara memadai yang dapat menghasilkan masalah ekonomi dan sosial. Adapun kelebihan dari prinsip demokrasi rakyat, yang pertama ada pemerataan kekayaan, yang dimana demokrasi rakyat menekankan redistribusi kekayaan untuk mencapai
kesetaraan sosial dan ekonomi ini untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara warga negara. Dan yang kedua ada pemerintah terhadap kesejahteraan sosial. Prinsip demokrasi rakyat ini sering memandang pentingnya pelayanan sosial, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan yang lebih luas. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan kolektif. Keputusan politik dalam demokrasi rakyat sering mencerminkan kehendak dan kepentingan kolektif yang dapat mencegah dominasi kelompok kepentingan kecil. Keempat, keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi rakyat. Kekuasaan politik dan ekonomi sering diatur untuk menghindari dominasi pihak tertentu dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih adil. Kekurangan prinsip demokrasi rakyat. Yang pertama, potensi pengambilan keputusan yang lamban. Demokrasi rakyat sering melibatkan banyak pemrosesan dan konsultasi publik yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang lebih lambat. Kedua, potensi ketergantungan pada negara. Fokus yang kuat pada peran negara dalam ekonomi dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah dan menghambat inovasi dan efisiensi ekonomi. Ketiga, potensi pembatasan hak individu. Upaya untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi dapat menghasilkan pembatasan hak individu termasuk hak properti dan kebebasan berusaha. 4. Potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, demokrasi rakyat juga dapat berpotensi menghasilkan pemerintahan otoriter yang mengklaim mewakili kehendak rakyat tetapi menekankan oposisi politik. Pembahasan terakhir, adapun negara-negara yang menganut prinsip demokrasi liberal, yaitu ada negara Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan negara yang menganut prinsip demokrasi rakyat yaitu negara Swedia dan Norwegia. Nah, itulah tadi pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.